Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di masjid. Ya, insyaallah sebentar lagi kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Salawat salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan mengenai sirah nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang awalnya banyak ditentang dan ditolak oleh para sahabat antara kaum muslimin di Madinah dan kaum kufar yang ada di Makkah, yang butir-butir perjanjiannya tersebut diantaranya seperti merugikan kaum muslimin. Butir yang pertama, terjadi kesepakatan antara kaum muslimin dan kafir untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian kebebasan untuk melakukan afiliasi, membangun jejaring sekutu. Kemudian perjanjian yang ketiga dan keempat, kaum muslimin dilarang untuk mengembalikan orang-orang yang murtad dari Islam menuju Mekah. Tidak ada kewajiban untuk dikembalikan pada mereka, namun orang kafir memiliki fasilitas sebaliknya. Siapapun dari kalangan orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah untuk berislam tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Dan kemudian perjanjian ini terjadi dan disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak terhitung tanggal 6 Hijriah, tahun 6 Hijriah, 10 tahun ke depan tidak ada peperangan dengan kufar Quraisy. Maka dari sini para ulama meneliti dan menelusuri hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini. Di antaranya ialah muncul masa aman, masa tidak ada peperangan dengan orang-orang yang selama ini merepotkan dakwah Islam, yaitu kafir Quraisy Mekah, sehingga energi kaum muslimin bisa dipakai, disalurkan kepada hal-hal yang lebih produktif. Sejak tahun 7 Hijriah, tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pertengahan tahun 6, sejak tahun 7 Hijriah mulailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluaskan sayap dakwah, mulai melakukan ekspansi dakwah, menyebarkan Islam ke luar wilayah Jazirah Arabia. Energi yang selama ini habis oleh kaum kufar Quraisy sekarang sudah tidak ada lagi. Maka Nabi Muhammad SAW mulai melakukan usaha dakwah, mengajak para raja-raja, para kaisar, para kisra, para amir untuk masuk ke dalam Islam. Di antaranya ialah Raja Romawi Herakl atau Heraklius, kemudian Raja Bahrain, Raja Yamamah. Di sebelah timur ada Raja Persia atau Kisra, ada Muqawqis, Raja Mesir, dan lain sebagainya. Kurang lebih 4 pimpinan negara besar di sekitar Jazirah Arabia dikirim surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tradisi surat menyurat ketika itu di zaman tersebut biasanya
ada bubuhan tanda cap tempel dari seorang pimpinan negara. Surat baru akan diterima oleh para raja tersebut kalau ada stempel cap. Maka Nabi Muhammad SAW mengikuti hal tersebut. Selama tradisi dan kebiasaan itu tidak melanggar syariat dan diterima luas, maka Islam memperbolehkan. Sejak itulah Rasulullah SAW membuat sebuah cincin dari perak yang bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Kemudian cincin itu yang dijadikan sebagai stempel untuk surat-surat yang beliau kirimkan ke seluruh raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab ketika itu. Kemudian surat itu ditulis dengan berbahasa Arab. Sampai hari ini surat itu masih bisa dibaca. Bahkan saya pribadi bisa membacanya meskipun surat itu tidak memiliki harokat dan tidak memiliki titik. Karena bahasa Arab di zaman Rasulullah hanya berupa garis-garis saja. Tidak beda antara huruf fa dan qaf, huruf ha dengan kha, huruf ta dengan ta, ba, sama bentuknya. Karena memang orang Arab memiliki keahlian untuk membaca teks tersebut. Teks itu masih ada di museum-museum seperti Topkapi yang ada di Turki dan lain sebagainya, masih bisa terbaca sampai hari ini. Secara umum surat Rasulullah SAW dibuka dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini menunjukkan kesunahan kalau kita texting, kalau kita menulis sesuatu risalah, memo, dianjurkan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang pertama yang menulis Bismillah pada surat menyurat ialah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tradisi ini dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat tersebut dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Muhammad menuliskan dari dan kepada. Dari Muhammad bin Abdullah Rasulillah, dari Muhammad Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, kepada, sesuai dengan tujuannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil raja pimpinan tersebut dengan gelar mereka masing-masing. Seperti untuk Raja Romawi, Nabi memanggilnya dengan Azimur Rum, Azimar Rum, wahai pembesar Romawi. Nabi memakai gelar-gelar yang ma'ruf digunakan oleh raja-raja tersebut, seperti gelar Kisra untuk Raja Persia, Muqawqis untuk Raja Mesir, Koptik, Al-Habashi untuk Raja Afrika Utara, Ethiopia sekarang, dan Amir untuk pimpinan daerah-daerah Teluk, Arab Teluk seperti Bahrain, Oman, Yamamah dan lain sebagainya. Artinya apa? Meskipun raja-raja tersebut masih bukan Islam, non-Muslim, tetapi Nabi tetap menghormati mereka sesuai dengan gelar yang berlekat pada diri mereka, yang melekat pada diri mereka. Tidak terlarang kita menyebut seseorang pimpinan non-Muslim dengan sebutan yang biasa untuk disebutkan kepada dirinya. Kemudian setelah itu, setelah Bismillah, dari dan kepadanya, dan menyebutkan gelar yang disukai raja tersebut, kemudian Nabi menyampaikan salam. Salamnya berbunyi, Salamun ala manittaba'al huda, dan keselamatan akan diperoleh bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Kenapa Nabi tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi Nabi memilih kalimat Salamun ala manittaba'al huda? Hal ini menunjukkan keharaman, tidak boleh kita mengucapkan salam secara lengkap ditujukan khusus kepada non-muslim. Tapi kalau di ruangan tersebut bercampur muslim dan non-muslim, boleh kita ucapkan Assalamualaikum kepada muslim tujuannya.
Tapi kalau kepada non-muslim kita sebut secara umum. Dari retorika salamnya itu sebenarnya sangat retoris sekali. Dari bunyi salamnya sangat retoris. Salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Artinya kalau selama dia mengikuti petunjuk al-Islam, maka salam ke atasnya. Kalau orang itu tidak mengikuti petunjuk, berarti tidak ada keselamatan, tidak ada hidayah, tidak ada kesejahteraan baginya. Kalau kita menerima salam dari non-muslim, assalamualaikum, maka kita jawab walaka, tanpa diulangi kalimat salam dan barakahnya dan rahmatnya. Sebut saja jawabnya wa baraka. Jadi tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang di luar Islam, menjawabnya semisalnya atau sederhananya seperti itu. Kemudian usaha Nabi untuk mengirim surat kepada raja-raja itu dengan memakai utusan, ini pertanda bahwasanya Islam ini mesti disampaikan ke seluruh alam. Dakwah Islam tidak terbatas kesukuan sebagaimana dakwah agama Yahudi. Agama Yahudi bukan agama yang disebarkan ke sembarang orang, tetapi orang Yahudi adalah agama yang dibatasi oleh sistem matrilineal atau agama-agama tertentu yang hanya dianut oleh suku-suku bangsa tertentu. Sedangkan al-Islam mesti disampaikan, dan memang agama sebagai rahmatan lil alamin, artinya sebagai rahmat bagi seluruh dunia, tidak membedakan warna kulit, suku bangsa, strata sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Setiap orang menerima Islam. Dan Nabi SAW diutus bukan untuk bangsa Arab saja. Buktinya Nabi mengirimkan surat, dan itu salah satu usaha untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru bumi. Itu dimulai pada tahun 7 Hijriah. Jadi sejak tahun 7 Hijriah sudah dilakukan dakwah skala internasional oleh Rasulullah SAW. Kemudian bukti lain bahwasanya Islam mengakomodir semua agama dan ras. Banyak di antara sahabat Nabi itu yang bukan orang Arab, seperti Bilal bin Rabah, itu orang Afrika, kulit hitam. Seperti Salman Al-Farisi, itu orang Persia. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lain yang berasal dari Romawi dan lain sebagainya. Kemudian kenapa Islam bisa tersebar keluar? Kenapa bisa diekspor, ekspansi keluar? Karena kondisi ketika itu sudah menyokong untuk bisa ekspansi. Barang kalau bagus biasanya bisa diekspor, tapi kalau dalam rumah tangga sendiri tidak bisa, tidak beres, bagaimana bisa ekspansi? Ibaratnya Rasulullah SAW telah menyiapkan kaum muslimin yang dalam keadaan bersatu. Nabi satukan komponen internal umat Islam. Sebelum diekspor nih agama keluar, umat Islam sudah dalam keadaan bersatu. Nabi persaudarakan Muhajirin, orang Makkah, dan Ansar, Muslim Madinah. Sebelumnya Nabi mempersaudarakan sesama pribumi Madinah, kaum Az dan Khazraj. Kuat kaum Az Khazraj bersatu jadi kaum Ansar. Kaum Ansar bersatu bergabung dengan Muhajirin. Kemudian sesama penduduk Madinah, ada orang Yahudi, Nasrani, ada orang-orang musyrik juga, itu disatukan oleh Rasulullah SAW dalam bingkai kebangsaan. Kemudian musuh yang utama yang selama ini menghabiskan energi, yaitu kaum kafir Quraisy, juga sudah dijinakkan dengan fakta perjanjian. Makanya ketika itu Islam secara internal sudah kuat, energi ada, musuh yang lama sudah dijinakkan dalam perjanjian, maka barulah Islam bisa disebarluaskan keluar daerahnya. Maka dalam sejarah, di mana-mana wilayah Islam atau masyarakat muslim yang konflik internalnya kuat atau disibukkan dengan hal-hal yang menghabiskan energi, biasanya Islam ketika itu menjadi stagnan. Kita lihat di zaman Abu Bakar, pemerintahan Abu Bakar 2 tahun.
Kenapa Islam tidak terlalu tersebar? Karena banyak orang yang murtad, tidak membayar zakat, ada nabi-nabi palsu. Jadi fokus kepada internal kaum muslimin ketika itu, habis energi sehingga tidak ada ekspansi. Coba lihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu sudah tidak ada lagi problematika sebagaimana zaman Abu Bakar, maka Umar bisa ekspansi ke Persia, bisa ekspansi ke Mesir, bisa ekspansi ke utara daerah Kurdistan dan lain sebagainya. Ketika zaman Ali, kenapa tidak ada ekspansi? Karena memang ketika itu fitnah luar biasa menimpa internal umat Islam. Artinya umat Islam kalau internalnya saja tidak kuat, masih suka berpecah belah, saling merendahkan satu dengan yang lain, berperang dan fanatik mazhab, itu Islam tidak akan tersebar luas dan kita menjadi umat yang stagnan dan tidak berkembang. Jangankan meluaskan, mengekspor, yang ada saja kadang sulit untuk dipertahankan. Jadi itulah salah satu hikmah mengapa Rasulullah melakukan korespondensi, menjalin hubungan baik, surat menyurat dan berdakwah kepada raja-raja di zaman tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah agar tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.